Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Grup 4 2023C. Kami di sini akan memaparkan progres dari proyek pemrosesan teks kami yang dengan judul Pendeteksian Hoaks dan Misinformasi tentang Pemilu 2024 di Twitter menggunakan klasifikasi teks. Next. Dengan anggota Grup 4 yaitu Saya sendiri, Agnia Alia Marila, dengan NIM 230 3155 4102. saya Rizky Kanarova Adi dengan NIM 2303 1554 120. Saya Siti Mufti Umarton dengan NIM 230315546162. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya pemilihan umum presiden merupakan momen penting setiap 5 tahun sekali di Indonesia. Di daerah digital, media sosial seperti Twitter menjadi ruang penyebaran informasi politik, termasuk hoaks dan misinformasi. Penyebaran ini sering dilakukan secara cepat dan masif, bahkan oleh akun tertentu seperti buzzer politik sehingga sulit dikendalikan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlakukan solusi berbasis pemrosesan bahasa alami atau NLP dan pembelajaran mesin guna mendeteksi dan mengklasifikasi informasi palsu. Dengan pendekatan ini, proyek kami bertujuan membangun model klasifikasi teks untuk mengidentifikasi hoaks dan misinformasi terkait pemilu 2024, memastikan keakuratan informasi serta menjaga integritas demokrasi. Manfaat: satu, pencegahan penyebaran hoaks dan misinformasi. Dua, meningkatkan kesadaran penggunaan media sosial. Tiga, mendukung kredibilitas proses pemilu. Di sini ada tujuan: satu, mendeteksi hoaks dan misinformasi di Twitter. Dua, meningkatkan akurasi klarifikasi teks dalam konteks pemilu. Tiga, meningkatkan keamanan dan informasi pemilu. Next. Diagram alur. Di sini ada yang pertama, scraping dataset Twitter using API. Step 2, pre-processing data. Step 3, venture engineering. Step 4, modeling using classification text. Data yang digunakan Data yang digunakan merupakan hasil proses scraping data platform Twitter dengan rentang hari tanggal 1 November 2023 hingga tanggal 1 Maret 2024. Dengan kata kunci yang kami cari adalah pemilu hoax, pemilu bohong, berita palsu pemilu. Dari proses scraping ini, kami berhasil memperoleh 1.660 data yang bisa kami klarifikasikan. Di sini bisa diakses dari Google Drive-nya. Next. Di sini ada referensi yang digunakan, ada 4 referensi, ada dari Yeremia, Imran, Huwaida, sama Nagoya. Next. Baik, setelah data sudah berhasil di scraping, lalu lanjut ke tahapan pre-processing. Yang pertama, tahapan pertama yang kami lakukan adalah penyortiran feature yang tidak akan digunakan. Dari hasil scraping, kami mendapatkan 15 feature, dan feature yang akan kami gunakan hanyalah feature full text, yakni yang berisi cuitan para pengguna. Yang kedua, lower casing, yakni mengubah semua kata-kata menjadi huruf kecil. Yang ketiga, removing mention. Yang keempat, removing hashtag. Yang kelima, removing retweet. Yang keenam, removing link atau URLs. Yang ketujuh, removing punctuations atau tanda baca. Yang kedelapan, removing number, ya, yakni menghapus angka-angka yang ada pada kolom cuitan. Yang kesembilan, replacing new line into space and remove character space from both left and right text. Jadi ini mengubah pemisah baris dengan spasi agar teks menjadi satu baris,
dan menghapus spasi ekstra awal dan akhir text tweet agar lebih rapi dan konsisten menjadi satu baris. Yang ke-10 ada removing all karakter non-alphabet. Yang ke-11 ada encoding character removal. Yang ke-12 space normalization. Yang ke-13 normalization yang mencakup slang normalization, spelling correction, and chat words removal. Yang ke-14 ada removing stop words. Yang ke-15 ada tokenizing. Yang ke-16 ada stemming. Yang ke-17 ada lemmatization. Dan yang terakhir, kami melakukan filtering duplicate data dan menghapus missing value yang ada pada data. Selanjutnya, dari data yang sudah di pre-processing, kami melakukan eksplorasi data analis dengan eh, melakukan word cloud, melakukan visualisasi word cloud, yakni dapat dilihat bahwa kata-kata yang paling mendominasi ada kata bohong, kata hoax, kata berita palsu, dan kata Republik Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa kata-kata ini selaras dengan tujuan proyek kami, yakni mendeteksi hoax dan misinformasi tentang pemilu 2024. Setelah melakukan processing, kami melakukan feature engineering, yaitu dengan melakukan yang pertama menggunakan one hot encoding, yang kedua dengan TF-IDF, yang ketiga dengan back of words. Untuk kode dan hasilnya dapat dilihat di dalam PPT tersebut. Next. Selanjutnya, metode. Metode yang kami gunakan di proyek kali ini yaitu klasifikasi teks. Kita membagi menjadi dua klasifikasi, yaitu hoax dan misinformasi. Dengan algoritma yang kami gunakan dalam klasifikasinya yaitu yang pertama naive Bayes, lalu yang kedua support vector machine atau SVM. Naive Bayes kita pilih pertama sebagai tolak ukur awal karena sifatnya yang cepat dan efisien. Naive Bayes menangani data tidak seimbang seperti hoax, jumlahnya lebih sedikit, dengan menghitung probabilitas kelas secara eksplisit. Lalu untuk algoritma yang selanjutnya kita menggunakan SVM untuk mengenali pola kompleks dan hubungan nonlinear menggunakan kernel yang relevan untuk teks yang rumit. Untuk metrik yang akan kami gunakan yaitu yang pertama eh, akurasi, yang kedua precision, yang ketiga recall, yang keempat F1 score, yang kelima confusion matrix, yang keenam receiver operating characteristic area undergroup. Dan yang terakhir, kami mengalami kendala yang pertama ada kualitas data yang beragam. Ini mencakup adanya bahasa campuran, yakni bahasa Indonesia, bahasa daerahnya itu ada bahasa Jawa dan bahasa Sunda yang kami temukan, dan bahasa asingnya itu bahasa Inggris. Lalu ada pula kami banyak temukan penggunaan slang, adanya kalimat-kalimat yang mengandung kata-kata yang typo dan singkatan yang tidak baku. Yang kedua, ada munculnya karakter encoding setelah proses pembersihan data. Ini seperti UTF-8 dan simbol A atau P gitu. Dan yang terakhir, adanya kurangnya deteksi dan koreksi kesalahan karakter, yakni seperti simbol aneh yang tidak terduga yang tidak terdeteksi oleh kami selama melakukan preprocessing. Lalu, untuk rencana lanjutan, kami berencana melakukan analisis kesamaan teks untuk mendeteksi buzzer atau penyebar informasi serupanya dalam kategori hoax dan non-hoax. Jadi, setelah selesai melakukan klasifikasinya, kan sudah terbagi menjadi hoax dan non-hoax. Nah, di sini kami akan melakukan analisis kesamaan teks dari kedua kelas tersebut dari masing-masing kedua kelas tersebut menggunakan similarity text yang nantinya uh, kami akan menggunakan uh, cosinus similarity-nya seperti itu. Sekian dari kami bertiga. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.